Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Juliansa dengan NPM 22020044. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hasil laporan observasi dan wawancara pada sebuah PT, yaitu PT Kurnia Indah Trans, di mana perusahaan ini menjalankan usahanya di bidang jasa angkutan yang didirikan oleh seorang pemuda yang bernama Armen. Di masa mudanya beliau sudah mulai merintis usaha angkutan. Tetapi di waktu itu sekitar tahun 1995 beliau memulainya dengan menggeluti usaha angkutan barang atau ekspedisi Padang ke Tembilahan. Sementara anak muda lain seumuran beliau masih disibukkan dengan urusan keremajaan masing-masing, tetapi sesosok Armen sudah mulai berjibaku menggeluti dunia angkutan. Beliau memulai usaha angkutan barang dengan bermodalkan Mitsubishi L300 pickup dengan membawa barang pecah belah dari Padang ke Tembilahan untuk mengisi pasokan kebutuhan barang toko pecah belah. Yang kebetulan pemilik toko pecah belah di Tembilahan tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan beliau. Karena keseharian beliau banyak dihabiskan di jalur antar Padang dan Tembilahan, lambat namun pasti naluri bisnis beliau mulai muncul. Disebabkan setelah seringkali mengamati angkutan lainnya seperti angkutan penumpang yang berjalan di jalur yang sama, beliau melihat ada celah peluang usaha yang mampu beliau garap. Adapun latar belakang tercetusnya ide usaha tersebut muncul dikarenakan di tahun 90-an itu moda transportasi angkutan penumpang masih sedikit dan fasilitas kendaraan yang kurang nyaman untuk menempuh perjalanan dengan rentang waktu lama, yaitu sekitar kurang lebih 12 jam perjalanan dengan jarak kurang lebih 500 km. Yang selanjutnya adapun visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi dari perusahaan yaitu memberikan jasa angkutan transportasi yang berkualitas, nyaman, dan legal kepada semua pelanggan angkutan penumpang dan seluruh masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya, misi dari perusahaan yaitu yang pertama ingin dan harus menjadi leader atau terdepan dalam bidang jasa angkutan penumpang dan pariwisata pada umumnya, dan jalur Tembilahan, Rengat, Teluk Kuantan, Padang, Bukit Tinggi, serta Batu Sangkar pada khususnya. Yang selanjutnya menyajikan pelayanan terbaik kepada semua konsumen. Yang selanjutnya yaitu tentang bisnis plan dari perusahaan ini, yaitu yang pertama ada di lingkungan internal perusahaan. Ada yang pertama segmentasi pasar berdasarkan demografis dan psikologis. Segmentasi pasar berdasarkan demografis terdiri atas usia dan penghasilan pelanggan, di mana yang pertama memilik dari faktor usia para pelanggan. PT Kurnia Indah Trans terdiri dari segmen manusia, diantaranya yaitu remaja dikategorikan sebagai pelajar dan mahasiswa, dan usia dewasa dikategorikan kepada pekerja dan pedagang. Selanjutnya sedangkan dari faktor penghasilan pelanggan, rata-rata pelanggan PT KIT dari kalangan mahasiswa, pekerja, dan pedagang, sehingga dalam menetapkan harga tarif bersifat fluktuatif. Yang selanjutnya segmentasi pasar berdasarkan psikografis yaitu gaya hidup. Karena gaya hidup masyarakat Indonesia sudah berubah dan lebih mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hingga segmentasi pasar PT KIT secara otomatis mengalir mengikuti gaya hidup dari diri dengan merangkup semua lapisan konsumen dari seluruh kalangan dan
dapat merasakan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya yang kedua, target dari PT KID adalah semua kalangan, khususnya yang sering berpergian dengan menggunakan angkutan umum dan melakukan perjalanan wisata atau kunjungan ke tempat-tempat rekreasi di seluruh daerah. Yang ketiga, posisi atau hal yang diinginkan pada konsumen adalah transportasi yang armadanya mendukung dengan armada terbaik dan nyaman. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu bauran atau metode pemasaran. Yang pertama itu dari jasa. PT KID menyediakan pelayanan yang prima dan memuaskan untuk pelanggan. Karena PT KID menyediakan rute pulang pergi PP yang cukup banyak. Yang selanjutnya yaitu harga atau tarif dari PT KID. Memiliki berbagai tarif, tergantung pada tujuan dan jenis angkutan yang dipesan oleh konsumen atau pelanggan. Yang pertama, tarif ajab. Yaitu Padang Teluk Kuantan sekitar 120.000, Padang Rengat 170.000, Padang Tembilahan 190, Padang Tembilahan sekitar 180.000, Bukit Tinggi Tembilahan 160.000, Batu Sangkar Tembilahan sekitar 160.000. Selain itu, PT KID menyediakan bonus bagi pelanggan setia yang sudah 15 kali melakukan perjalanan berupa souvenir atau cendera mata secara gratis kepada pihak manajemen PT KID. Yang selanjutnya, tarif jasa pengiriman barang atau paket. Dalam menetapkan harga atau tarif pengiriman barang, divisi paket PT KID tidak memiliki tabel resmi yang ditetapkan. Karena divisi paket tidak menggunakan sistem timbang berat barang, tetapi menggunakan sistem konvensional, yaitu sistem takar atau perkiraan berdasarkan untuk dalam golongan atau jenis tertentu pada barang yang akan dikirim. Seperti dokumen atau surat menyurat, yaitu sekitar 25.000 sampai 30.000. Barang-barang berharga seperti perhiasan, elektronik, laptop, HP, dan lain-lain itu rata-rata sekitar 50.000 sampai 100.000. Barang-barang cetakan, karung, atau dimensi agak besar rata-rata sekitar 50.000 sampai 75.000. Selanjutnya yaitu tempat. PT KID memiliki kantor pusat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. PT KID juga memiliki agen-agen resmi di berbagai kota, seperti di Kota Bukit Tinggi, Batu Sangkar, sedangkan di daerah tujuan seperti Teluk Kuantan, Kota Rengat, dan Kota Tembilahan, penyebaran kantor ke agenan cabang ini untuk memudahkan calon penumpang dalam mendapatkan pelayanan angkutan penumpang maupun pengiriman barang dan jasa. Yang selanjutnya, promosi dari perusahaan, yaitu promosi yang dilakukan oleh PT KID menggunakan berbagai akses baik melalui media cetak maupun jejaring sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, adapun ruang lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama yaitu lingkungan jauh, seperti politik dan legalitas, surat izin usaha, angkutan dengan kendaraan bermotor umumnya dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Yang selanjutnya, situasi perekonomian Indonesia yang akhir-akhir ini cenderung menurun dan kurang stabilnya daya beli
masyarakat yang juga ikut berpengaruh pada pendapatan dan laba perusahaan. Untuk menyikapi hal tersebut, maka PT KIT perusahaan membuat terobosan dan inovasi baru dengan melakukan survei keinginan penumpang atas layanan jasa angkutan penumpang, sehingga bisa diperoleh nilai atau harga yang optimal di antara kemampuan dan daya beli penumpang dengan keuntungan yang akan diperoleh di perusahaan. Yang selanjutnya, sosial. Kondisi demografis yang mempengaruhi usaha ini adalah faktor usia dan penghasilan, di mana manusia pelanggan, misalnya anak-anak, bisa bebas biaya, dan sedangkan remaja dan dewasa ditetapkan tarif penuh. Di satu sisi, faktor penghasilan juga sangat berpengaruh karena semakin tinggi tingkat penghasilan pelanggan, maka secara tidak langsung mempengaruhi keberangkatan atau melakukan perjalanan berwisata menggunakan jasa angkutan PT KIT. Selanjutnya, teknologi yang sudah sangat maju secara pesat pada saat ini sangat mendukung PT KIT dalam menjalankan bisnis angkutan penumpang, seperti calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam memesan tiket pulang pergi melalui daring langsung ke kantor untuk membooking keberangkatan. Yang selanjutnya, dari lingkungan dekat, seperti ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru, kompetitor untuk PT KIT ini masih dalam grafik wajar, dikarenakan konsistensi PT KIT dalam menjaga komitmen memberikan pelayanan yang terbaik dan prima untuk semua pelanggannya. Namun, senantiasa tarif yang bersahabat. Adapun setiap kenaikan tarif biasanya disebabkan karena adanya kenaikan harga BBM. Tapi dalam penetapan tarif berdasarkan survei pasar atau kemampuan pelanggan. Karena itu, apabila kompetitor bagi PT KIT adalah sesuatu hal yang sewajarnya, PT KIT telah siap dengan segala kemungkinan yang akan dihadapi, bahkan dengan adanya kompetitor, perusahaan memotivasi untuk kesenantiasaan berbenah dengan trik-trik yang diperlukan serta penambah semangat pihak manajemen. Yang selanjutnya, persaingan sesama perusahaan. Di kantor pusat sendiri, Kota Padang, PT KIT tidak memiliki anak perusahaan atau sejenisnya yang bergerak dalam bidang usaha yang sama, tetapi dalam satu perusahaan PT KIT memiliki 3 jenis layanan kepada pelanggan, yaitu yang pertama, jasa angkutan pariwisata, jasa angkutan penumpang antar kota antar provinsi, jasa pengiriman barang dan paket. Selanjutnya, adapun identifikasi kekuatan kelemahan dari perusahaan. Yang pertama, adapun kelemahannya yaitu dari segi armada. PT KIT memiliki sekitar 20 armada minibus dan 4 armada engkel yang melayani
antar jemput provinsi Ajab dengan menggunakan pariwisata di dalam setiap armadanya. PT Kit dilengkapi AC, rationing, set, selimut, dan minuman untuk selama dalam perjalanan. Semua armada PT Kit adalah kendaraan yang di kelas eksekutif. Selanjutnya dari segi staf dan kru armada. PT Kit hanya mempekerjakan orang yang profesional di dalam bidangnya. Setiap staf yang sudah diberikan pelatihan supaya mereka terampil di bidang masing-masing sehingga optimal memberikan pelayanan yang prima kepada semua pelanggan. Sedangkan bagi kru atau driver, kepada mereka diawasi tahap pelamar kerja di PT Kit harus melengkapi syarat-syarat seperti surat lamaran, bermaterai, flash foto, fotokopi KTP, SIM dan KK, surat bebas narkoba. Selanjutnya harga dari angkutan itu sendiri, yaitu harga tarif PT Kit lebih terjangkau karena seperti yang sudah dibahas di atas sebelumnya, tentang penetapan harga sudah disepakati antar pelanggan dengan PT Kit. Di samping itu, PT Kit sudah menjalin kerjasama dengan berbagai rumah makan atau restoran tertentu untuk PT Kit saat berhenti istirahat di rest area khusus yang telah ditentukan, di mana harga atau tarif di rumah makan atau restoran tersebut cukup kompetitif dan terjangkau bagi semua penumpang PT Kit tanpa meninggalkan rasa dan mutu makanan dan minuman yang disajikan itu sendiri. Selanjutnya dari jaringan, PT Kit memiliki kantor pusat di Kota Padang, Sumatera Barat dan beberapa kantor cabang di Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Teluk Kuantan, Rengat, dan Tembilahan. Di samping itu, PT Kit juga memiliki subagen resmi di sepanjang rute armada untuk mempermudah pelanggan memesan tiket perjalanan di jalur angkutan Ajab dan jalur angkutan pariwisata serta dalam pengiriman barang atau paket. Yang kedua itu dari kelemahannya, yang pertama rute atau jalur yang dilalui oleh PT Kit pada umumnya yang juga dilalui oleh angkutan bus yang dimensi lebih besar. Tetapi pihak PT Kit bukan menganggap sebagai suatu kelemahan yang harus dikhawatirkan, karena PT Kit sudah memiliki bangsa pasar itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu dari sistem pengiriman barang atau paket. Setiap yang sudah dibahas di atas, sistem pengiriman barang atau paket untuk suatu saat ini masih belum optimal. Tetapi pihak manajemen senantiasa berbenah dan berusaha mengoptimalkan divisi paket ini ke depannya. Yang selanjutnya yaitu peluang. Yang pertama, berekspansi. PT Kit dalam menjalankan usaha harus berani membuat terobosan baru serta pengembangan pasar, seperti membuka trayek baru, pengoptimalan pengiriman paket atau barang di luar rute angkutan Ajab, dan juga bisa mengembangkan usaha tambahan. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu ancaman, yaitu dari tingkat persaingan. Persaingan dalam bidang jasa transportasi, khususnya yang melalui rute Ajab atau pariwisata maupun jasa pengiriman paket, bisa dibilang cukup keras. Dikarenakan cukup banyak perusahaan yang menjadi kompetitor dengan usaha yang ada di jalur yang sama dengan trayek yang dimiliki oleh PT Kit. Akan tetapi itu semua berpulang pada ikhtiar dan usaha dari PT Kit sendiri yang ditunjang oleh semua staf dan krunya dengan senantiasa berdoa dan berusaha melakukan yang terbaik serta menyerahkan seluruh hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin hanya sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.